Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Isal Hakim dengan NIM 3140700111074 dari kelas T4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Man in the Middle atau MITM Attack. Ini untuk memenuhi tugas PBL atau Project Based Learning dari mata kuliah Keamanan Jaringan Komputer, mata kuliah Pak Johan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan teori yang akan saya pakai yaitu man in the middle atau MITM attack. Nah, MITM. MITM itu adalah serangan di mana penyerang menyusup ke dalam komunikasi antar dua pihak tanpa sepengetahuan mereka. Tujuan utama dari serangan ini adalah untuk mencuri data sensitif seperti kredensial login, informasi kartu kredit, atau bahkan memodifikasi data yang dikirimkan. Di sini bisa ada skemanya ya. Di sini ada user, server, dan ini MITM-nya atau yang menyusup di tengah-tengah jaringannya gitu. Nah, di sini ada beberapa teknik atau metode MITM yang bisa dipakai. Ini ada 10. Ada paket sniffing, ARP spoofing, DNS spoofing, SSL stripping, ICMP redirection attack, roach access point, session hijacking, email hijacking, Wi-Fi eavesdropping, dan yang terakhir man in the browser atau MITB. Nah, di sini saya akan memakai sniffing, paket sniffing ya. Saya akan memakai yang nomor satu ini. Oke, lanjut. Nah, di paket sniffing ini ada penjelasannya secara singkat ya. Teknik ini digunakan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan dengan mode promiscuous atau monitor mode. Penyerang dapat menangkap paket yang dikirim dalam jaringan yang tidak terenkripsi. Dan cara kerjanya ialah penyerang menghubungkan perangkatnya ke jaringan korban, lalu menggunakan tools seperti Wireshark, TCP/DUMP atau Ethercap, harusnya Ethercap ya, untuk menangkap paket. Dan jika komunikasi menggunakan protokol tidak terenkripsi, contoh HTTP, FTP, Telnet, nah penyerang dapat membaca kredensial atau data sensitif seperti itu. Nah, di sini saya akan memakai tools Wireshark lewat Linux ya. Saya menggunakan kali Linux. Ini untuk cara aplikasinya nanti. Oke, mungkin bisa langsung mulai saja. Ini kebetulan saya sudah membuka kali Linux ya. Sini. Nah, sebelum membuka kali Linux ini, saya akan mengecek IP dari laptop saya terlebih dahulu. Config. Nah, karena saya menggunakan WiFi, maka IP address-nya ini 192.168.0.101. Lalu saya sudah menyiapkan localhost-nya juga. Saya memakai project yang sudah saya kerjakan semester lalu. Di sini saya sudah merunning ya. Dan di sini nanti akan saya buka lewat Linux, browser di Linux. Oke, lalu untuk selanjutnya sih saya sudah menyalakan SAWP juga. Untuk localhost-nya akan bisa diakses. Kita ke sebentar biar rapi. Kita ke kali Linux. Nah, di sini kita bisa membuka mana ya? Wireshark. Ini saya memakai tools dari Wireshark. Nah, ini ETH. Karena saya membukanya di kali Linux ini sendiri juga, ntar pakai browser Mozilla Firefox ini. Jadi kita akan pakai yang ETH 0. Lalu kita klik capture, lalu kita klik start. Nah, jika sudah start ini, saya tinggal masuk ke Mozilla. Lalu saya sudah buka ya. Ini dokumen Laravelnya. Ini kita klik 192.168.0.010 ini sesuai dengan IP Windows saya. Dan ini untuk portnya 8000. Nah, kita bisa mengakses gitu. Jadi usernya ini saya memakai Mozilla di kali Linux ini juga. Terus untuk servernya saya memakai Windows di Laravel ini. Di Windows saya, makanya saya memakai IP Windows ininya. Nah, lalu saya memakai tools dari aplikasi kali Linux bawaan yaitu Wireshark. Karena saya tidak bisa buka, kita akan coba langsung saja untuk klik login di sini. Kita akan masukkan email address kita ngasal saja ya. gmail.com. Coba saya masukkan yang benar ini. Oke, kita bisa masuk. Kalau sudah, kita kembali lagi ke Wireshark, lalu kita klik stop. Nah, oke. Kita tinggal mencari di sini aja, kita mencari yang HTTP. Ada HTTP, kita klik biar terfilter.
Nah, ini banyak ya. Eh, kita cari satu-satu. Ini kah? Gimana ya tadi ya? Bukan. Coba kita cari. Agak lama ya. Duh, saya lupa tadi ini. Yang get Nah, ini udah kita cari yang post/login http. Ini akan muncul untuk emailnya tadi saya masukkan rais1234@gmail.com dan passwordnya rais1234. Mungkin kita coba sekali lagi ya. Coba sekali lagi. Ini kita quit dulu. Lalu kita ini login terlebih dahulu. Kita masuk lagi ke workshopnya. Langsung kita klik ini udah ETH, kita capture, kita start. Langsung masuk ke sini. Nah, ini kita langsung aja ya masukkan. Coba saya beda dari ya. Jangan gmail.com. Passwordnya saya masukkan 1234567. Kita klik login. Nah, sudah, kita kembali lagi. Ini kan nggak bisa masuk karena salah ya sebenarnya email dan passwordnya. Ke sini lalu kita klik stop. Lalu kita cari HTTP. Kita cari yang post ini ya, data sendiri. Kita klik yang ini HTML from URL. Nah, ini udah tercatat lagi. Formnya emailnya aa@gmail.com dan passwordnya itu 1234567. Tuh, mungkin untuk demo dari cara sniffing ini menggunakan tools Wireshark di Kali Linux mungkin cukup segitu saja. Ini kita bisa klik lagi key-nya saja. Lalu untuk yang selanjutnya, sebentar ini saya stop dulu ya. Kita langsung quit saja. Kita silang. Dah. Lalu untuk yang selanjutnya ini adalah cara untuk memitigasi dari serangan MITM dengan sniffing. Untuk yang pertama ini kita bisa menggunakan protokol yang aman seperti HTTPS dan SSH. Ini adalah hindari mengakses situs yang hanya menggunakan HTTP karena ya tidak aman. Yang kedua, pastikan situs yang dikunjungi memiliki sertifikat SSL atau TLS yang valid. Yang kedua itu bisa menggunakan VPN karena VPN mengenkripsi lalu lintas jaringan sehingga meskipun seseorang melakukan sniffing, data yang tertangkap akan sulit dibaca. Lalu yang ketiga adalah aktifkan HTTPS Everywhere, yaitu ekstensi browser seperti HTTPS Everywhere secara otomatis akan mengarahkan koneksi ke versi HTTPS dari sebuah situs. Lalu yang keempat, ada gunakan DNS SEC dan DOH, DNS over HTTPS. Yang pertama ada DNS SEC yaitu Domain Name System Security Extension, yaitu membantu melindungi dari serangan DNS spoofing. Yang kedua ada DOH, DNS over HTTPS, yaitu mengenkripsi permintaan DNS, sehingga sulit bagi penyerang untuk melihat situs yang dikunjungi. Lalu yang kelima ada gunakan firewall dan IDS atau IPS. Itu konfigurasi firewall untuk memfilter lalu lintas jaringan yang mencurigakan dan gunakan sistem deteksi intrusi IDS seperti Snort atau Suricata untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Lalu ini yang terakhir, yang keenam dan ketujuh, waspada terhadap jaringan publik, yaitu hindari menggunakan jaringan WiFi publik tanpa enkripsi. Lalu jika harus menggunakan WiFi publik, aktifkan VPN. Seperti yang dibilang tadi ya, VPN bisa mengenkripsi lalu lintas jaringan sehingga sulit dibaca nanti data yang tertangkap. Lalu yang ketujuh yang terakhir adalah gunakan two-factor authentication 2FA. Itu jika kredensial dicuri, 2FA bisa mencegah akses tidak sah ke akun Anda. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai man in the middle.
MITM Attack ini untuk memenuhi tugas PBL Project Based Learning keamanan jaringan sistem keamanan jaringan mata kuliah Pak Johan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.